Pemirsa masih di IDX langsung closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif kami. Nomornya bisa tertera Anda lihat dan tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dari produsen semen, INTP direkomendasikan buy pemirsa di 9.200 hingga 10.000. Kemudian kita akan coba lihat dari teknologi ada Goto juga direkomendasikan buy. Dari konstruksi PTPP juga direkomendasikan buy dan terakhir ada BRPT juga direkomendasikan buy. PTPP di 980 hingga 1120 sementara BRPT di 820 hingga 960. Sementara untuk posisi Goto 280 resistennya di 310 hingga 340. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Berlian Juveni, Head of Sales RHB Sekuritas. Pak Berlian, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Cukup menarik Pak Berlian, saya ke INTP terlebih dahulu Pak. INTP kemarin juga mengalami penguatan dan bergerak di zona hijau. Fundamental terbaru tampaknya mereka memperpanjang dari sisi jangka waktu buyback-nya sampai dengan akhir tahun kalau tidak salah ini. Secara teknikal, pertimbangan merekomendasikan INTP. Pak Berlian. Ya, secara teknikal kita lihat di sini sudah cukup sideways cukup lama sebetulnya Mas David ya. Dan kita lihat kalau untuk batu bara sendiri sudah mengalami koreksi, maka saham-saham yang lawannya biasanya ini adalah yang menggunakan batu bara yaitu adalah INTP dan SMGR. Ini akan mendapat angin segar dari sini. Dan saya melihat di sini untuk area pun juga cukup menarik ya di level sekarang memang untuk per hari ini memang terasa seperti 50-50 yaitu ada di tengah-tengah antara support sama resistennya di level 9.200 sampai dengan 9.800 tetapi untuk upside-nya dengan tren yang cukup uptrend membentuk pola higher high dan higher low saya rasa untuk menyentuh ke level 9.800 sampai dengan 10.000 pun bukan suatu masalah untuk INTP ini Mas. Ya, hari ini juga sempat menyentuh ke level tertingginya di 9650 ini. Tidak begitu jauh dari target resisten di 9.800. Ini untuk target resistennya untuk perdagangan di minggu depan maksudnya Pak Berlian? Betul sekali Mas David. Oke, penutupan hari ini 9575 menguat di 0,26%. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua. Selain INTP pemirsa, untuk saham pilihan selanjutnya dari teknologi ada Goto ini juga direkomendasikan buy. Analisis Anda untuk Goto sehingga direkomendasikan Pak Berlian? Iya, apabila IHSG juga mengalami kenaikan dan tentu saja kita harapkan menembus ke level yang tertingginya di level 7.300, maka mau tidak mau saham teknologi pun harus ikut serta. Saham untuk Bukalapak sudah naik terlebih dahulu dan saham Gojek atau Tokopedia Goto ini sendiri ya, ini terlihat nampak ada akumulasi di sini dengan volume yang luar biasa. Alias kemarin dan hari ini sebenarnya ada peningkatan. Jadi 2 hari ini meskipun nampaknya tidak kemana-mana Mas David, tetapi dari segi volume ini ada peningkatan 2 hari berturut-turut dan semakin besar sampai dengan hari ini. Kebetulan harga sahamnya juga relatif dekat dengan level support, jadi saya lihat upside-nya pun cukup menarik untuk kita tradingkan. Di level 280, kemudian di 310 untuk level resisten terdekat, dan selanjutnya 340 untuk trading di level yang lebih tinggi. Penutupan hari ini di 286, ketika sesi pertama dibuka di esok hari, tetap direkomendasikan masuk Pak Berlian atau tunggu koreksi ke 280 terlebih dahulu? 286 saya rasa masih cukup sempit ya Mas, artinya masih cukup oke lah untuk kita beli karena berarti cut loss-nya di level 3%, sangat kecil ya Mas David, dengan potensi upside yang kurang lebih sampai dengan 3 atau 5%, bahkan ke level yang lebih tinggi sampai 15%, saya rasa ini masih menarik Mas David. Baik, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari konstruksi ada PTPP. Ini untuk konstruksi juga cukup menarik secara keseluruhan Pak Berlian. Dari sisi fundamental tampaknya sudah mulai melakukan perbaikan, dari sisi kontrak juga mereka mengalami peningkatan, kemudian juga ada IKN ini tampaknya memberikan angin segar. Tapi dari beberapa konstruksi, kenapa PTPP lebih direkomendasikan Pak Berlian? Ya, ini secara teknikal memang kita lihat PTPP ini polanya sudah cenderung lebih uptrend ya Mas dibandingkan beberapa konstruksi lainnya. Memang selain PTPP ada Adikarya yang akan ada rencana untuk right issue. Salah satu pemilihan atau alasan kenapa lebih memilih PTPP dibandingkan Adikarya karena biasanya ada
ada tekanan apabila ada suatu emiten yang mau melakukan right issue, khususnya adalah emiten-emiten BUMN, Mas David. Secara umum ada saham waskita juga yang secara pola juga membentuk pola higher high dan higher low, tapi PTPP ini kalau kita lihat sudah di atas MA 200, di mana itu buat saya menjadi MA yang sakral, Mas David. Itulah membuat menjadikan saya alasan untuk memilih PTPP dibandingkan konstruksi yang lain. Penutupan hari ini di 1010 menguat di 3,06%, dan secara year to date ini posisi tertinggi sempat disentuh di 1090. Bagaimana Anda melihat outlook dari konstruksi terutama untuk PTPP sampai dengan akhir tahun, Pak Berlian? Dengan segala cerita dan kemudian memang fokusnya dari pemerintah sendiri dengan mengurangi subsidi ya, kemudian ini akan diarahkan untuk pembangunan di ibu kota baru, saya rasa PTPP dan teman-temannya konstruksi sekalipun akan mengalami impact yang secara positif ya Mas, secara fundamental, dan ini artinya secara pergerakan harga pun juga tidak akan kalah menariknya. Untuk sampai dengan akhir tahun saya melihat di sini selama terjaga pola uptrend-nya, maka untuk menyentuh angka 1120 bukan suatu halangan yang susah untuk PTPP, Mas David. Baik, dari saham pilihan ketiga kita beralih ke saham pilihan selanjutnya yang terakhir ada BRPT, juga direkomendasikan buy 820 hingga 960. Analisisnya untuk BRPT, Pak Berlian? Ya, ini mirip seperti INTP, Mas David, di mana apabila kita melihat harga oil turun, biasanya yang punya impact negatif ya, alias kalau harga oil turun, ya kemudian saham tersebut naik, itu adalah BRPT, Mas David. Dan kita melihat memang pola dari oil itu sendiri, crude oil-nya memang polanya sudah menjadi downtrend, ya. Sementara untuk BRPT pun di tengah-tengah kondisi market yang seperti ini cukup terjaga. Jadi bahkan ketika ISG-nya ada reversal, Mas David, seperti kita bahas tadi untuk saham-saham perbankan ataupun saham-saham yang lain, tapi untuk BRPT ini sangat solid, bahkan membentuk volume yang lebih tinggi dibandingkan penutupan di hari kemarin. Ini cukup kuat untuk mengindikasikan reversal dengan target ke level 900, saya lihat di sini 900 secara khusus ya, 920, 910 tepatnya, kemudian sampai di level kurang lebih untuk mencapai di level 990 untuk tambahan upside yang lebih besar. Oke. Jangka menengahnya. Support 820 apakah memang support yang krusial yang harus diperhatikan karena penutupan hari ini sudah di 860, Pak Berlian. Betul. Dan, meskipun di 860 dengan range resistance tadi masih direkomendasikan untuk masuk begitu. Betul. Kalau kita sebagai trader, maka kita memperhitungkannya adalah risk reward-nya ya Mas David. Ya. Kalau kita lihat dari level 860 ini, kemudian dengan ke atas ke 820, berarti cut loss-nya di level 40 poin. Kemudian kalau kita lihat dengan upside-nya ke level 920 itu ada 60, bahkan kalau misalkan ke level 980 atau 990 itu masih ada sekitar 120 poin, 1/3. Paling tidak ini yang saya lihat untuk risk reward-nya. Jadi masih cukup menarik, Mas David. Baik, ada 4 saham pilihan pemirsa yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Berlian, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk dan kebetulan hari ini juga kami akan bacakan pertanyaan yang masuk di Idea Channel Community ini. Dan ini juga berkaitan dengan bahasan yang baru saja kita bahas, terutama dengan harga migas ini, terutama minyak yang lebih cenderung mengalami koreksi. Saya akan coba sapa, ada Cika dari Tangerang. Ini bagaimana prospek saham-saham migas untuk posisi saat ini? Ya, untuk saham migas maka yang dari tim fundamental kami yang cukup menarik adalah saham Medco ya, Mas David ya. Tetapi itu sudah menyentuh ke target harga fundamental kami yaitu di level 970, dan untuk koreksi berikutnya apabila kita menggunakan technical, maka yang harus terjaga itu di level 830 kemarin, Mas. Selama itu terjaga, maka pola uptrend masih tetap akan solid, tetapi apabila itu ditutup, apabila besok pergerakan harga ditutup di bawah harga 830, maka sudah mengubah polanya menjadi sideways. Kebetulan untuk Medco ada 2 penanya ini, Pak Berlian. Ya. Sebelum kita jeda, Pak, saya ada pertanyaan dari Rizal Pangkalan Bun dari Idea Channel Community. Apakah Medco dengan harga sekarang boleh entry? Kemudian juga ada Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya juga menanyakan Medco sudah ambil posisi di 883. Bagaimana untuk besok? Oke, untuk entry hari ini saya rasa masih belum tepat ya, karena kecuali kalau memang yakin dengan pergerakan harga minyak yang akan naik. Jadi saran saya adalah menggunakan data tersebut di keesokan pagi dengan menggunakan data nanti malam, Mas David, untuk memberikan analisa tambahan. Artinya begini, apabila sudah memiliki posisi di 883 tadi kalau saya tidak salah ya mendengarnya, maka dijaga saja di level 830-nya. Apabila memang tembus di bawah 830, maka sebaiknya melakukan posisi sell atau cut loss terlebih dahulu untuk menjaga keamanan dana Anda.
Baik, menjawab pertanyaan Bapak Chandra Gunawan untuk Medco nyangkut di 883, kemudian tadi yang baru ingin masuk terhadap Medco, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Saya langsung saja akan coba sapa ini Bapak Sihotang, kali ini dari Medan, menanyakan saham Tekim, mau entry di harga berapa? Mohon analisis support dan resistennya. Kalau kita tahu juga Tekim juga INKP dalam beberapa perdagangan terakhir juga naik signifikan. Awalnya ketika mereka merilis kinerja di semester 1 yang cukup baik. Tekim dengan penguatan signifikan masih direkomendasikan untuk masuk tidak, Pak Berlian? Secara tren tentu saja kita tidak bisa mengatakan ini sudah downtrend ya Mas. Jadi ini memang masih uptrend dan untuk polanya sendiri pun memang ini ada pola kenaikan 90 derajat. Jadi saran saya memang untuk nunggunya adalah di pullback sekitar di level ada gap sedikit juga di level 7.050 kurang lebih di sini ya Mas. Oke. Dan kemudian untuk cicil belinya itu kemudian cut loss-nya kalau emang ternyata saham tersebut akan mengalami pola sebaliknya, Ya. biasanya setelah itu akan ada rebound terlebih dahulu, tapi apabila tidak terjaga di level 6.900 maka sebaiknya dilakukan cut loss. Baik. Untuk saham Tekim. Ya, dengan target price terdekat ketika masuk di 7.050 tadi, Pak Berlian? Biasanya akan retest ke level tertingginya di seperti hari ini yang di level 7.600. Oke. Masih ada upside kalau memang bisa masuk nanti di level 7.050 sampai dengan 7.100 tadi katakanlah, maka upside tersebut masih sekitar 8% dibandingkan dengan cut loss-nya di level 6.900 itu berarti cut loss-nya kurang lebih 3%, 2%, Mas. Jadi masih cukup menarik. Oke. Apabila bisa mendapat di harga 7.050 sampai 7.100. Baik, Bapak Sihotang dari Medan ini. Kemudian selanjutnya saya akan coba sapa juga. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi ini. Adaro sebaiknya di harga berapa? Ini juga baru mau entry. Ya, untuk Adaro ini polanya memang tentu sudah ada koreksi ya, berbeda dengan Tekim tadi. Secara umum masih uptrend dengan kondisi sekarang masih di atas high sebelumnya yang cukup besar itu di level 3.700, maka yang menjadi support adalah di level 3.700 itu sendiri, Mas David. Oke, penutupan sampai dengan di level 3.000. Ini cukup besar ya, Ya. di level 3.500, jadi cukup besar nih range-nya, Rp200 sendiri untuk level supportnya. Baik, artinya lebih bersabar begitu kalau ingin Betul. mau masuk kepada Adaro, tunggu pelemahan lebih dalam lagi? Ya, sebaiknya begitu Mas David, karena kenaikannya pun juga sama, ini seperti mirip, Ya. lebih tinggi bahkan dibandingkan Tekim, yaitu kenaikannya lebih dari 60 derajat, ini 80 derajat kemungkinan kenaikannya derajat. Selanjutnya saya akan ke Kalimantan Barat ini dari Bengkayang nama daerahnya. Bapak Abdul, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk Bumi sudah ada di posisi 200. Nah, trennya masih naik atau sudah berubah arah untuk Bumi? Ya, ini akan cukup menarik ya Mas David untuk membahas saham Bumi ini, karena meskipun secara chart dan saya yakin banyak di sini yang sedang mengikuti acara kita, Ya. melihat bahwa secara harga pun tidak ada masalah dengan Bumi ini, tetapi 3 hari berturut-turut ini candle-nya reversal terus, selalu dibuka di atas kemudian tutupnya di bawah. 3 hari ini seperti itu terus, itu biasanya menandakan tanda-tanda koreksi yang lebih dalam Mas David, dengan target untuk koreksinya sendiri atau untuk buyback-nya sebetulnya menurut saya di level 160 ya, masih cukup jauh dari level sekarang Mas David. Jadi apabila besok ada rebound, Ya. dan apabila memang posisi tersebut di 200 adalah untuk trading, maka saya sarankan untuk take profit terlebih dahulu. Oke, dan kalau ingin masuk nanti di 160 kalau ingin buyback kembali. Ya. Baik, Ya, betul. Bapak Abdul di Bengkayang, Kalimantan Barat. Kemudian saya akan coba sapa Bapak Sabar dari Pekanbaru Riau. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami untuk ITMG. Baru ingin masuk juga ini, Pak Berlian. Analisis Anda. Oke, untuk ITMG agak berbeda dengan Adaro, di mana satu hari khusus di bulan lalu, Mas David, tanggal 11 maksud saya, tanggal 11 bulan 8, itu ada reverse, ada block. Ya, jadi Marubosu ya, jadi full body dengan volume besar sekali, dan itu volume buangan. Jadi ini betul-betul sebetulnya sudah ada reversal signal. Jadi sedikit berbeda dengan Adaro, di mana saya masih bisa mengatakan cukup bisa dibeli di level kurang lebih di level 3.400, 3.500 tadi. Sementara untuk si ITMG ini saya rasa saya harus mengambil cukup jauh ya. Ini di level 39.000 Mas David. Oke. Untuk koreksinya. Baik, artinya bersabar lagi untuk koreksi lebih dalam di 39.000. Banyak Betul. pihak juga memproyeksikan ITMG bisa ke 50.000 paling tidak sampai dengan akhir tahun. Apakah Anda sependapat tidak, Pak Berlian?
Untuk ITMG dan untuk saham-saham batubara lainnya, saya rasa selama harga batubara masih di atas 400-an, maka hal itu sangat dimungkinkan ya, Mas David. Tetapi yang memang perlu kita pantau adalah silakan untuk yang hari ini menyaksikan acara kita, pemirsa bisa melihat di tahun 2011 itu pola yang sama pernah terjadi, di mana Oke. harga-harga sahamnya setelah menyentuh yang cukup tinggi juga, tapi kemudian reverse untuk lebih dalam sampai dengan 20-30%. Jadi menurut saya kehati-hatian dengan melihat The Fed yang akan cukup agresif menaikkan suku bunga, saya rasa untuk saham-saham komoditi juga kita harus lebih bijak. Apabila memang level-level yang tadi saya sebutkan untuk ITMG, Adaro, dan lain-lain tadi sudah dijemput dan memang ternyata tidak berhasil rebound, maka sebaiknya menggunakan trailing stop yang cukup ketat maksimum 5%. Oke, Mas baik. Devi, tentu dengan upside 50.000 ataupun ke bahkan level ke 60.000 sekalipun untuk ITMG secara fundamental sebetulnya tidak ada masalah. Baik, selanjutnya ada Bapak Agus dari Surabaya, Pak Berlian. Mohon Ya. analisisnya untuk Java, sudah punya harga di 15.70, Pak. Bagaimana prospek ke depannya? Apakah masih bisa di-hold atau tidak? Oke, untuk Java ini buat saya cukup menarik ya, karena memang harganya sudah koreksi dan sekarang ada di level oversold secara stokastiknya. Dan apabila kita menarik garis diagonal, maka kita bisa melihat di sini ada pola sebetulnya higher lows, dan ini yang menurut saya malah lebih menarik dibandingkan untuk melihat daripada saham-saham batubara, Mas David. Ya. Sebagai yang memiliki di harga 15.70, maka memang rentangnya sudah jauh. Saran saya adalah apabila memiliki dana lagi, maka bisa melakukan average down di level ini dengan catatan apabila menembus di level 14.20, maka untuk tutupnya ya di bawah itu, maka itu sudah merubah pola secara umum dan bisa menjadi target kita untuk cut loss. Oke, jawaban untuk Bapak Agus dari Surabaya untuk Java Ya. nyangkut di 1.500-an dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Berlian, sayang sekali waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan Esok Hari. Pak Berlian, terima kasih atas waktunya, sehat selalu Pak. Sama-sama Mas David, sehat selalu, Baik. terima kasih juga. Terima kasih, ada Bapak Berlian Juvini, Head of Sale RHB Sekuritas. Pemirsa, Anda berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.